Minasang, o genki desu ka? Kembali lagi bersama dengan Sensei di sini. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kali ini Sensei akan membahas mengenai Hoshimono. Nah, tapi sebelum itu Minasang harus tetap di rumah saja dan jaga kesehatan. Dan Sensei punya video menarik seperti biasanya, mari kita simak. 宿題終わったかい？うっかり寝ちゃった。うるさいな。手間取って悪かったな。どうせ僕は頭が悪いからね。いいから机に向かってみな。あれあっという間にできた。これ何？ Seperti biasanya, sebelum memasuki pembelajaran, kita harus melihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu dapat berlatih menyebutkan barang-barang dan ungkapan keinginan agar dapat menyatakan barang yang kita inginkan, dapat menyatakan ungkapan memberi dan menerima agar dapat mengungkapkan barang-barang yang kita beri atau terima. Nah, di sini kita akan membahas mengenai keinginan dan hadiah. Untuk yang pertama, marilah kita membahas mengenai keinginan terlebih dahulu. Setelah ini, Sensei akan menampilkan atarasi kotoba, yaitu kosakata baru yang Minasang harus menyimak dan melafalkan kembali audio yang telah diputar. Ja, hajimemashou. バイク、コンピューター、カメラ、携帯電話、自転車、お金、Pola kalimat yang pertama adalah kata benda, ga, atau kata sifat i plus noga hoshi desu. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keinginan pembicara itu sendiri. Bila ingin menyatakan spesifikasi barang, bisa menggunakan sifat benda seperti chisai, oki, dan lain-lain. Nah, kata sifat kemudian ditambah noga hoshi desu. Pola kalimat ini tidak dapat digunakan untuk menyatakan keinginan lawan bicara atau orang lain. Jadi hanya bisa digunakan untuk menyatakan keinginan diri sendiri. Jika ingin menanyakan keinginan lawan bicara, kita bisa menggunakan kata benda ga hoshi desu ka? Kemudian partikel no dalam pola kalimat ini berfungsi untuk menggantikan benda yang dimaksud. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pada contoh nomor 1 dan 2. Pada contoh nomor 1, watashi wa kamera ga hoshii desu. Saya membutuhkan kamera atau saya menginginkan kamera. Kemudian pada contoh nomor 2, dona kamera ga hoshii desu ka? Kamera seperti apa yang kamu inginkan? Kemudian dijawab dengan spesifikasi barang tersebut. Chisai no ga hoshii desu. Saya menginginkan yang kecil. Jadi Esang membutuhkan kamera, tetapi kamera yang diinginkan Esang adalah kamera yang kecil. Sama seperti contoh nomor 1 dan 2, percakapan di bawah antara Esang dan Bisang itu sama. Jadi Esang bertanya kepada Bisang, apa sih yang diinginkan pada ulang tahun berikutnya? Kemudian Bisang menjawab bahwa dia menginginkan sebuah tas. Nah, ditanya lagi sama Esang, tas yang bagaimana? Ternyata Bisang menginginkan tas yang berukuran kecil. Jadi Bisang menjawab, chisai no ga hoshii desu. Jika tadi kita telah membahas mengenai keinginan, selanjutnya kita akan membahas mengenai hadiah. Sama seperti sebelumnya, akan terdapat atarasi kotoba atau kosakata baru. Nah, tugas Minasang adalah menyimak dan menirukan audio yang telah diputarkan. 腕時計、花、
もらいます。あげます。Nah, pasti minasang penasaran kan, ini kenapa sih sensei kok ada gambar anak kecil sama badut? Terus ada tulisannya moraimas dan agemas. Nah, jadi moraimas itu artinya menerima, sedangkan agemas memberi. Mari kita ulangi sekali lagi. Jadi, moraimas adalah menerima, sedangkan agemas adalah memberi. Untuk pola kalimat selanjutnya, kita sebutkan dulu pemberinya, kemudian ditambah wa, kemudian baru penerima, ditambah ni, baru menyebutkan hadiah, dan ditambah dengan o agemas. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan memberikan hadiah kepada seseorang. Partikel ni di sini itu fungsinya untuk menunjukkan penerima. Nah, tapi minasang jangan sampai terbalik ya. Jadi pemberinya terlebih dahulu baru penerimanya. Nah, jika minasang ingin mengucapkan saya telah memberikan tas kepada saudara Rara. Jadi, watashi wa Rara sang ni kabang o agemashita. Itu yang benar. Jadi jangan sampai ketukar. Rara sang wa watashi ni kabang o agemashita. Itu salah. Jadi minasang harus ingat pemberinya terlebih dahulu, kemudian wa, baru penerima plus ni. Kemudian disertai dengan hadiah dan o agemas. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada contoh nomor 1 dan 2. Pada contoh nomor 1, watashi wa risa sang ni purezento agemas. Saya memberikan hadiah kepada Risa. Kemudian untuk contoh nomor 2, ada percakapan antara Hi-sang dan E-sang. Fukami-sang ni nani o agemashita ka? Di Hi-sang bertanya apa yang telah diberikan kepada Fukami-sang. Kemudian E-sang menjawab kabango agemashita. Jadi E-sang telah memberikan sebuah tas. Nah, karena pada pola kalimat sebelumnya kita membahas mengenai agemashita, di sini kita akan mempelajari pola kalimat mengenai moraimashita. Jadi penerimanya dulu seperti tadi, kemudian ditambah wa, baru pemberi ditambah ni, dan o moraimashita. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan menerima hadiah dari seseorang. Partikel ni di sini fungsinya sebagai penunjuk dari pemberi. Penerima boleh dari diri sendiri maupun orang lain, tetapi pemberi tidak boleh dari diri sendiri. Nah, apabila minasang ingin mengucapkan saya menerima bunga dari saudara Rara, jadi minasang harus mengucapkan watashi wa Rara sang ni hanao moraimashita. Jangan sampai minasang terbalik dengan Rara sang wa watashi ni hanao moraimashita. Ingat ya minasang, penerima terlebih dahulu, kemudian wa, disusul dengan pemberi, dilanjut dengan ni, kemudian ditambah dengan o moraimashita. Nah, marilah kita perhatikan di sini terdapat 3 contoh kalimat. Yang pertama ada watashi wa Edo sang ni keiki o moraimashita. Jadi, saya menerima kue dari saudara Edo. Untuk nomor 2, Edo sang ni nani o moraimashita ka? Menerima apa dari Edo sang? Mendapat apa dari Edo sang? Kemudian dijawab dengan keiki o moraimashita. Menerima kue atau mendapatkan kue. Sedangkan contoh nomor 3, dari ni purezento moraimashita ka? Dari siapa menerima hadiahnya? Dari siapa mendapatkan hadiahnya? Kemudian dijawab dengan Tania sang ni moraimashita. Menerima dari saudara Tania atau mendapatkan dari saudara Tania. Nah, minasang, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai budaya Jepang tentang memberi hadiah. Jadi minasang di sini bisa mengetahui cara memberi hadiah, pengertian dari omiyage dan temiyage maupun ochugen dan oseibo. Nah, minasang, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mata imashou.